Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keizi Iseka Sofiani dengan NIM 254030094. Saya akan mempresentasikan pengawasan dalam perusahaan pada matkul pengantar manajemen. Yang pertama, ada pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Di setiap perusahaan membutuhkan kegiatan ini karena untuk menghindari yang namanya penyelewengan, penyimpangan, ataupun pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun pengertian pengawasan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Manulang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Yang kedua, menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Yang ketiga, menurut Sarwoto, pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki. Yang keempat, menurut Stoner dan Wankel, pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Pembahasan yang kedua ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, berdasarkan waktu pelaksanaan. A. Pengawasan pendahuluan adalah pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau rencana. B. Pengawasan saat bersama adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. C. Pengawasan umpan balik merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Yang kedua, berdasarkan cara pelaksanaan. A. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung di tempat terhadap objek yang diawasi. B. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan atau objek yang diawasi. Pembahasan yang ketiga yaitu tahap-tahap dalam proses pengawasan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan merupakan proses menetapkan ukuran ataupun pedoman tertentu yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan suatu kegiatan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan cara menetapkan ukuran atau standar tertentu agar pelaksanaan kegiatan bisa dipantau, dinilai, dan dikendalikan sesuai rencana. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, pembuatan laporan, inspeksi, atau pengujian. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Para pengawas diminta untuk tetap teliti dan kritis. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, jika ada, harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak bisa dicapai. Yang kelima, pengambilan tindakan. Tentukanlah tindakan apa yang harus kamu ambil. Seperti contoh, mengubah standar mula-mula barangkali terlalu tinggi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu fungsi pengawasan dalam perusahaan. Sebenarnya menggambarkan suatu kemampuan dari jenjang kepemimpinan untuk memastikan bahwa segala sumber daya yang ada dalam manajemen itu dimanfaatkan dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembahasan yang kelima yaitu tujuan pengawasan dalam perusahaan. Terwujudnya tujuan yang diinginkan oleh organisasi sebenarnya tidak lain adalah tujuan pengawasan, karena setiap kegiatan pada dasarnya selalu memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Adapun pengertian tujuan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Situmorang dan Juhir, yaitu mengetahui apakah pekerjaan berjalan lancar atau tidak. Yang kedua, menurut Rahman, untuk mengetahui apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Maman Ukas, memberikan informasi yang akurat, menyeluruh, dan lengkap kepada karyawan manajemen tentang apa yang akan dilakukan.
Lalu pembahasan yang terakhir yaitu contoh pengawasan. Dibagi 3, yaitu yang pertama, dalam pengawasan kinerja karyawan, seorang atasan tidak hanya melihat target angka yang dicapai, tapi juga memperhatikan bagaimana cara kerja timnya. Yang kedua, dalam pengawasan keuangan, perusahaan biasanya melakukan audit internal untuk memastikan uang perusahaan aman. Yang terakhir, di bagian produksi, pengawasan diwujudkan dalam kegiatan quality control, di mana produk yang dihasilkan dicek ulang supaya sesuai standar mutu. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.